Berulang kali kita menyaksikan pemandangan yang bikin heran, seseorang yang hidupnya terlihat santai, tidak tergesa mengejar uang, tetapi aliran rezekinya mengalir seperti air tanpa henti. Banyak orang langsung menuduh hal mistis, pesugihan, atau sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal, ada mekanisme mental yang sangat logis bekerja di balik keberhasilan mereka. Fenomena ini mematahkan keyakinan lama bahwa kekayaan hanya milik mereka yang bekerja paling keras. Karena faktanya, ada orang yang tampak santai, namun tetap melesat jauh lebih cepat daripada mereka yang memeras tenaga setiap hari. Di sisi lain, kita melihat banyak orang yang bangun paling pagi, pulang paling malam, menghabiskan tenaga, waktu, dan kesehatan. Tetapi rekening tetap saja tidak bergerak. Semakin keras mereka berlari, semakin jauh tujuan terasa. Fenomena ironis ini menimbulkan perasaan bahwa dunia tidak adil, seolah kerja keras tidak menghasilkan apapun selain kelelahan. Padahal, masalahnya bukan pada jumlah keringat yang keluar, melainkan pada arah dan kualitas keputusan yang dipilih setiap hari tanpa disadari. Mereka yang tampak santai itu sebenarnya memiliki pola pikir lain, sebuah cara pandang yang membuat energi mereka bekerja lebih efektif. Bukan garis tangan atau hoki yang membedakan mereka, melainkan pemahaman mendalam tentang bagaimana uang merespons keputusan manusia. Mereka tidak sibuk bergerak tanpa tujuan. Mereka sibuk memastikan bahwa langkah mereka selalu bernilai besar meski kelihatannya kecil. Mindset yang mereka pegang bukan motivasi kosong, melainkan cetak biru internal yang menentukan cara mereka membaca peluang, menghadapi masalah, dan mengelola energi. Setiap keputusan mikro yang mereka ambil bergerak selaras dengan arah pertumbuhan. Inilah alasan mengapa mereka bisa terlihat santai, tetapi tetap menghasilkan. Mereka tidak hanya bekerja, mereka mengatur struktur pikiran yang membuat dunia finansial lebih mudah terbuka. Melihat kenyataan ini, pertanyaan besar pun muncul. Mengapa sebagian orang lebih suka menyalahkan ekonomi, keadaan, atau lingkungan daripada memeriksa cara berpikirnya sendiri? Banyak hambatan finansial justru berasal dari keyakinan lama yang diwariskan turun-temurun, keyakinan yang membuat seseorang tidak sadar telah menjadi penghalang bagi rezekinya sendiri. Membongkar pola pikir adalah tindakan yang tidak nyaman, tetapi itulah langkah pertama menuju perubahan besar. Istilah rezeki ngalir bukan ungkapan puitis semata, melainkan hukum alam yang nyata, seperti gravitasi. Uang selalu mengalir menuju orang yang memiliki kapasitas mental untuk menampung dan mengelolanya. Ketika seseorang berpikir sempit, peluang ikut menyempit. Ketika cara pandang membesar, peluang ikut membesar. Mereka yang tampak santai itu bukan pemalas. Mereka adalah orang yang sudah menyiapkan wadah mental yang cukup besar untuk menampung aliran rezeki. Karena itu, pembahasan ini menjadi sangat penting. Ada beberapa pola pikir yang terdengar aneh bagi banyak orang, bahkan terlihat tidak masuk akal, namun justru pola inilah yang membuat sebagian orang bisa hidup lebih stabil dan kaya. Jika dipahami dan diterapkan dengan benar, pola-pola ini bukan hanya mempermudah aliran rezeki, tetapi juga mengubah cara seseorang bergerak dalam hidup. Dan mulai dari sini, kita akan membongkarnya satu persatu agar kamu bisa menginstalnya ke dalam sistem hidupmu sendiri. Mentalitas kelangkaan adalah penyakit finansial yang diam-diam menjangkiti banyak orang. Ini bukan sekadar rasa takut miskin, tetapi pola pikir yang selalu membayangkan dunia sebagai tempat yang penuh kekurangan, penuh ancaman, dan penuh ketidakpastian. Orang dengan pikiran seperti ini hidup dalam mode bertahan, bukan berkembang. Mereka memegang uang terlalu erat, tidak berani bergerak,
dan selalu merasa apa yang mereka punya tidak akan pernah cukup. Bayangkan sebuah sumur kering, airnya makin sedikit setiap kali disendok. Begitulah cara orang dengan mentalitas kekurangan melihat uang. Mereka menganggap setiap rupiah yang keluar tidak akan kembali, sehingga mereka menahan aliran itu sekuat tenaga. Ironisnya, cara memegang uang seperti itu justru membuat pintu rezeki tertutup, karena energi yang dipancarkan adalah ketakutan, bukan kelimpahan. Dan seperti air yang tidak mengalir, uang pun ikut mandek. Lebih jauh, banyak orang diam-diam membenci orang kaya, menganggap mereka sombong atau serakah. Tetapi di saat yang sama, ingin menjadi kaya. Ini menciptakan konflik batin yang berbahaya. Bagaimana mungkin seseorang bisa menerima rezeki jika dalam pikirannya orang kaya adalah sesuatu yang buruk? Otak bawah sadar akan menolak kekayaan karena ia tidak ingin menjadi sesuatu yang dibenci. Inilah sabotase mental yang tidak disadari. Kebiasaan membeli barang murah juga merupakan manifestasi lain dari mentalitas kelangkaan. Fokus hanya pada harga terendah membuat seseorang mengabaikan kualitas, daya tahan, dan nilai. Akibatnya, barang cepat rusak, uang keluar lebih banyak, dan pola ini berulang. Yang tampak hemat justru lebih boros dalam jangka panjang. Ini bukan masalah uangnya, tetapi cara pikir yang salah arah. Validasi sosial turut memperparah kondisi ini. Banyak orang membeli barang yang tidak mereka butuhkan dengan uang yang tidak mereka miliki hanya demi terlihat oke di mata orang lain. Mereka rela mengorbankan stabilitas finansial untuk sekadar mendapat tepukan virtual dari orang yang bahkan tidak peduli. Pola ini bukan hanya merusak dompet, tetapi juga membentuk hubungan yang tidak sehat dengan uang. Rasa iri melihat keberhasilan orang lain adalah sinyal buruk yang sering dianggap biasa. Namun, secara energi, iri adalah bentuk penolakan terhadap kelimpahan. Ketika melihat orang lain sukses lalu muncul rasa tidak suka, itu berarti pikiran belum siap menerima hal yang sama. Alam tidak akan memberikan sesuatu yang kamu respon dengan emosi negatif. Energi menolak akan menghasilkan realitas yang menolak. Kesadaran akan adanya mentalitas kelangkaan ini adalah pisau bedah pertama untuk mengoperasi sumber masalah. Tanpa mengenali pola destruktif ini, seseorang akan terus mengulang kesalahan yang sama meski sudah bekerja keras. Begitu titik buta ini terlihat jelas, pintu perubahan mulai terbuka. Pada fase ini, seseorang mulai memahami bahwa yang seret bukan rezekinya, melainkan pola pikirnya yang menghambat aliran itu sejak awal. Rezeki sering disalahartikan sebagai angka di rekening, padahal maknanya jauh lebih luas. Rezeki mencakup peluang yang datang pada waktu yang tepat, koneksi yang membuka pintu baru, kepercayaan yang diberikan orang lain, hingga kesehatan yang memungkinkan seseorang bergerak dan bekerja. Ketika makna rezeki disempitkan hanya menjadi uang, seseorang kehilangan banyak pintu kelimpahan yang sebenarnya sudah ada di sekelilingnya. Memperluas definisi ini adalah langkah awal menuju pola pikir berkelimpahan. Bayangkan, samudra yang luas, airnya tidak ada habisnya. Abundance mindset bekerja seperti itu. Rezeki di dunia tidak terbatas, tetapi kapasitas setiap orang dalam menampungnya berbeda. Ada yang datang membawa sendok teh, ada yang membawa ember, ada yang membawa truk besar. Yang membedakan bukan jumlah airnya, melainkan seberapa besar wadah mental yang disiapkan. Selama kapasitas pikiran kecil, aliran rezeki pun akan kecil. Memberi bukan sekadar kebaikan hati, tetapi juga strategi investasi. Orang dengan mindset kelimpahan tahu bahwa ketika mereka melepaskan sebagian uang untuk membantu,
mendukung, atau berkontribusi, mereka sedang membuka pintu rezeki yang lebih besar. Memberi mengaktifkan energi perputaran, bukan stagnasi. Uang yang mengalir keluar dengan niat baik akan membuka jalan bagi uang lain untuk mengalir masuk dengan cara yang tak terduga. Dari sisi neuroscience, rasa syukur bukan hanya ajaran moral, melainkan aktivasi kimia otak. Ketika seseorang bersyukur, otaknya memproduksi dopamin dan serotonin, dua zat yang meningkatkan kejernihan, berpikir dan kemampuan melihat peluang. Orang yang sering mengeluh, sulit menangkap kesempatan karena pikirannya terfokus pada masalah, bukan kemungkinan. Rasa syukur bukan hanya sikap batin, tetapi juga alat biologis untuk memperbesar radar peluang. Cara pandang terhadap masalah juga berubah dalam mindset kelimpahan. Bagi sebagian orang, masalah adalah beban yang harus dihindari. Bagi mereka yang memiliki pola pikir kaya, masalah adalah pusat laba. Setiap kesulitan yang dialami orang lain adalah peluang untuk memberikan solusi, dan solusi yang bernilai akan selalu dibayar mahal. Semakin besar masalah yang mampu dipecahkan, semakin besar potensi rezekinya. Prinsip penciptaan nilai menjadi fondasi utama. Uang tidak datang hanya karena seseorang bekerja keras. Uang datang sebagai pertukaran atas manfaat. Semakin besar manfaat yang dapat diberikan kepada banyak orang, semakin deras uang mengalir. Sebagian besar orang fokus pada mencari uang, sementara mereka yang kaya fokus pada menciptakan nilai. Inilah perbedaan fundamental yang membuat hasilnya sangat berbeda. Kelimpahan akan selalu mencari tempat yang selaras dengannya. Ketika seseorang merasa cukup, tenang, dan kaya dari dalam, dunia fisik perlahan menyesuaikan diri. Peluang muncul lebih sering, pintu terbuka lebih luas, dan hubungan finansial menjadi lebih stabil. Kenyamanan batin adalah magnet yang kuat. Ketika frekuensi pikiran selaras dengan kelimpahan, rezeki bergerak mendekat dengan sendirinya. Pendapatan aktif adalah cara paling umum orang mencari uang, menukar waktu dengan gaji. Namun, pola ini membuat seseorang terjebak karena waktu memiliki batas. Inilah sebabnya mereka yang memiliki mindset kaya mulai memindahkan fokus pada pendapatan berbasis sistem, yaitu penghasilan yang tetap bekerja meski pemiliknya sedang tidur, berlibur, atau sakit. Perbedaannya bukan pada seberapa keras seseorang bekerja, tetapi pada seberapa cerdas ia membangun sistem yang menghasilkan uang tanpa bergantung sepenuhnya pada kehadirannya. Pemahaman tentang aset dan liabilitas menjadi fondasi penting. Banyak orang membeli barang yang terlihat mewah dan menyebutnya aset, padahal barang itu justru menyedot uang setiap bulan. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong, sementara liabilitas mengeluarkan uang dari kantong. Rumah besar, mobil baru, atau barang branded belum tentu aset bila tidak menghasilkan apapun. Mindset kaya melihat barang dari sisi fungsinya, bukan gengsinya. Kebiasaan membayar diri sendiri terlebih dahulu adalah prinsip klasik namun sangat kuat. Begitu uang masuk, sebagian langsung dialokasikan untuk investasi, bukan disisakan di akhir bulan. Karena pada akhirnya, yang tersisa selalu sedikit. Dengan menempatkan investasi di urutan pertama, seseorang sedang menempatkan masa depan sebagai prioritas. Langkah kecil ini pelan-pelan mengubah arah finansial dari konsumsi menuju akumulasi. Cara pandang terhadap risiko juga berbeda. Orang dengan mindset miskin menghindari risiko karena takut kehilangan. Orang dengan mindset kaya mengelola risiko, bukan menghindarinya. Mereka memahami bahwa peluang besar selalu berada di balik risiko yang terukur.
Alih-alih bermain aman seumur hidup, mereka mempelajari cara mengendalikan risiko, sehingga setiap keputusan memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Leverage atau daya ungkit adalah rahasia yang jarang dibahas. Orang kaya memperbesar kapasitas produksinya dengan memanfaatkan waktu orang lain, keahlian orang lain, dan modal orang lain. Dengan begitu, hasil yang mereka dapatkan berlipat tanpa harus menambah jam kerja. Mereka tidak bekerja lebih keras. Mereka memperbesar dampak dari setiap usaha. Inilah cara mereka melakukan lompatan finansial tanpa menambah kelelahan. Bunga majemuk adalah kekuatan diam-diam yang sering diremehkan. Penambahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan ledakan besar di masa depan, menabung sedikit, berinvestasi sedikit, atau meningkatkan keterampilan sedikit bila dilakukan terus-menerus, menciptakan grafik pertumbuhan yang mengejutkan. Banyak orang menunda karena merasa modalnya kecil, padahal yang dibutuhkan bukan modal besar, tetapi waktu dan konsistensi. Sistem finansial menjadi lebih kuat ketika otomatisasi diterapkan. Mengatur agar setiap pemasukan langsung terbagi ke pos produktif membuat keputusan keuangan tidak bergantung pada emosi. Tanpa otomatisasi, uang akan mudah habis oleh keputusan impulsif. Dengan sistem yang berjalan sendiri, seseorang menciptakan struktur yang disiplin, meski ia tidak disiplin. Inilah strategi modern untuk memastikan aliran uang tertata rapi dan terus tumbuh. Banyak orang tidak sadar bahwa batas terbesar dalam hidup bukanlah kemampuan, melainkan plafon psikologis yang tersembunyi. Saat kondisi hidup mulai membaik, sebagian orang justru merasa tidak nyaman, bahkan gelisah, seolah mereka tidak layak menerima peningkatan itu. Inilah yang disebut upper limit, mekanisme bawah sadar yang membuat seseorang kembali ke zona aman, meski zona itu sebenarnya tidak membuatnya maju. Tanpa disadari, diri sendiri justru menjadi penghambat utama pertumbuhan. Lingkungan juga memiliki peran besar. Fenomena ember kepiting sering terjadi. Ketika seseorang mulai naik, orang di sekelilingnya berusaha menariknya turun, bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka takut ditinggalkan, takut terlihat kecil, atau takut perubahan. Komentar seperti, "Ngapain begitu? Ribet amat, nanti juga gagal," adalah bentuk penarikan halus yang membuat banyak orang mundur sebelum melangkah terlalu jauh. Tanpa kekuatan mental, seseorang bisa gagal bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena pengaruh lingkungan. Banyak keyakinan tentang uang diwariskan tanpa disaring. Pernyataan seperti uang itu sumber masalah atau orang kaya biasanya serakah, meresap ke pikiran sejak kecil dan bertahan hingga dewasa. Keyakinan seperti ini membuat seseorang menolak kekayaan secara tidak sadar. Pemrograman ulang menjadi penting, membongkar data lama yang menakutkan dan menggantinya dengan keyakinan baru yang memberdayakan bahwa uang adalah alat, bukan musuh. Cara seseorang memandang kegagalan menentukan seberapa jauh ia bisa melangkah. Bagi sebagian besar orang, kegagalan adalah aib yang harus dihindari. Padahal, setiap orang sukses justru melewati banyak kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Mereka yang akhirnya kaya bukanlah yang paling pintar, melainkan yang paling tahan menghadapi kegagalan dan terus mengekstrak data dari setiap kejadian. Kegagalan hanyalah informasi, bukan identitas. Kemelekatan pada uang juga menjadi hambatan besar. Semakin seseorang takut kehilangan, semakin sulit uang itu datang. Ketika energi yang dipancarkan adalah kecemasan, uang justru menjauh karena setiap keputusan diambil dari rasa takut, bukan kejelasan. Seni melepaskan bukan berarti boros, melainkan tidak mengikat seluruh hidup pada kecemasan finansial.
Rasa tenang membuka pintu aliran yang lebih luas. Perubahan besar membutuhkan perubahan identitas. Seseorang harus mulai mengambil keputusan seperti orang kaya, bahkan sebelum rekeningnya berubah. Cara berpakaian, cara berbicara, cara menghargai waktu, cara memilih lingkungan, semua mencerminkan identitas. Ketika identitas berubah, tindakan berubah. Dan ketika tindakan berubah, hasil ikut berubah. Identitas selalu mendahului realitas. Ketahanan emosional adalah fondasi utama dalam perjalanan finansial. Saat pasar jatuh, banyak orang panik dan menjual aset berharga. Saat rezeki melimpah, banyak yang lupa diri dan menghabiskan semuanya. Kedewasaan emosional memungkinkan seseorang tetap stabil di dua kondisi ekstrem, tidak tenggelam saat badai datang, tidak terbang terlalu tinggi saat angin baik bertiup. Keuangan hanya akan stabil jika emosinya stabil. Pendidikan berkelanjutan adalah mesin pertumbuhan yang paling kuat. Mereka yang benar-benar kaya memahami bahwa belajar tidak berhenti setelah lulus sekolah. Dunia berubah cepat, teknologi bergerak liar, peluang berganti bentuk setiap tahun. Jika seseorang berhenti belajar, ia tertinggal tanpa sadar. Namun, ketika seseorang terus menambah wawasan, keterampilan, dan perspektif, ia memperluas kapasitas rezekinya. Pengetahuan baru selalu membuka pintu baru yang sebelumnya bahkan tidak terlihat. Di era digital, kemampuan beradaptasi menentukan apakah seseorang bertahan atau runtuh. Bukan yang terkuat yang menang, tetapi yang paling gesit membaca perubahan. Mereka yang mampu menyesuaikan strategi, keterampilan, dan cara kerja akan menemukan peluang bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Sementara mereka yang keras kepala mempertahankan cara lama akan terjebak di tempat. Adaptasi adalah kecerdasan masa depan. Reputasi kini menjadi mata uang bernilai tinggi. Personal brand bukan sekadar citra, tetapi rekam jejak yang membuat orang lain percaya. Kepercayaan inilah yang menjadi magnet rezeki. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang konsisten, jujur, dan mampu diandalkan, pintu kerja. Di dunia yang semakin transparan, karakter baik bukan sekadar moralitas, tetapi aset finansial yang sangat menguntungkan. Kepemimpinan berbasis pelayanan menjadi fondasi banyak bisnis yang berkembang besar. Mereka yang fokus membantu orang lain, sukses justru mempercepat kesuksesannya sendiri. Cara pikir ini mengubah orientasi dari mencari keuntungan semata menjadi menciptakan manfaat. Dan ketika manfaat yang dihasilkan besar, keuntungan mengikuti sebagai konsekuensi alami. Semakin banyak orang yang terbantu, semakin luas jaringan, dan semakin deras aliran rezeki. Berpikir dalam rentang waktu panjang adalah kebiasaan orang kaya. Mereka tidak mengejar hasil instan, tetapi merencanakan pertumbuhan bertahun-tahun ke depan. Dengan perspektif jangka panjang, seseorang mampu menahan godaan jangka pendek, berani berinvestasi, dan mampu bersabar menghadapi proses. Visi jauh ke depan memberi ketenangan, karena ia tahu setiap langkah kecil sedang membangun masa depan yang besar. Diversifikasi menjadi strategi wajib agar aliran rezeki tidak berhenti. Mengandalkan satu sumber pendapatan sama seperti mengandalkan satu keran air. Ketika keran itu macet, kehidupan langsung goyah. Mereka yang memiliki mindset kaya membuat banyak jalur pemasukan, sehingga ketika satu sektor melemah, sektor lain menopang. Ini bukan sekadar strategi finansial, tetapi strategi keamanan hidup. Semua strategi ini akan runtuh jika tubuh tidak kuat.
Energi adalah modal utama, lebih utama daripada modal uang. Tanpa kesehatan, peluang besar tidak bisa dikejar, kinerja menurun, dan keputusan menjadi tidak jernih. Uang yang deras, sekalipun akan habis jika tubuh tidak terawat. Itulah sebabnya orang kaya menjaga fisik, istirahat, dan keseimbangan hidup. Mereka tahu energi adalah fondasi dari seluruh pertumbuhan. Mindset menentukan tindakan. Tindakan membentuk kebiasaan. Kebiasaan menciptakan karakter, dan karakter akhirnya menentukan arah rezeki seseorang. Semua penjelasan sebelumnya bukan teori yang berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian yang saling terhubung. Perjalanan dari cara berpikir hingga hasil finansial adalah proses bertahap yang dimulai dari dalam diri. Ketika pola pikir berubah, seluruh sistem hidup ikut bergerak mengikuti arah baru yang lebih selaras dengan kelimpahan. Perubahan tidak akan terjadi hanya dengan menonton. Karena itu, perlu sebuah tantangan nyata. Mengikuti detox mindset miskin selama 7 hari menjadi langkah pembuka yang sederhana tetapi kuat. Tidak ada keluhan, tidak membeli barang impulsif, tidak membandingkan hidup dengan orang lain, dan memperbanyak rasa syukur. Bukan karena 7 hari akan langsung membuat seseorang kaya, tetapi karena 7 hari cukup untuk menggeser arah pikiran ke jalur yang lebih sehat. Namun, ketika perubahan mulai dilakukan, ujian biasanya muncul. Lingkungan akan mempertanyakan, beberapa orang mungkin meremehkan, situasi bisa terasa lebih berat dari biasanya. Tetapi di titik ini, keteguhan diuji. Mereka yang bertahan akan melihat hasilnya, mereka yang menyerah akan kembali ke pola lama. Perubahan tidak diuji saat nyaman, tetapi saat dunia mencoba menggoyahkan keputusan baru yang sedang dibentuk. Ketika seseorang akhirnya berhasil meraih pertumbuhan, efeknya tidak berhenti pada dirinya sendiri. Rezeki yang meluas memberi dampak lebih besar dari membantu keluarga, menciptakan peluang, membuka lapangan kerja, hingga menjadi manfaat bagi lingkungan sekitar. Kesuksesan pribadi sebenarnya adalah fondasi dari kesuksesan kolektif. Semakin banyak individu bertumbuh, semakin kuat pula masyarakat yang terbentuk. Judul video ini mengingatkan bahwa kelimpahan sering terlihat tidak masuk akal bagi orang yang tidak memahami hukumnya. Apa yang terlihat seperti keberuntungan sebenarnya adalah hasil dari pola pikir yang tertata, kebiasaan yang selaras, dan tindakan yang konsisten. Bagi mereka yang memahaminya, rezeki mengalir adalah konsekuensi logis, bukan keajaiban misterius. Pada akhirnya, semua kembali pada keputusan pribadi. Tidak ada satu video, satu buku, atau satu motivasi yang bisa mengubah hidup seseorang tanpa keinginan kuat dari dirinya sendiri. Kunci perubahan tidak berada di luar, melainkan di genggaman setiap orang yang berani mengarahkan hidupnya. Ketika seseorang memutuskan untuk mengubah arah, semesta pun bergerak membuka jalan. Perjalanan menuju kelimpahan bukan kompetisi, tetapi perjalanan pulang kepada versi diri yang lebih sadar, tenang, dan berdaya. Ketika seseorang mengambil langkah pertama, meski kecil, ia telah menggeser seluruh masa depan. Dan dari titik itulah, aliran rezeki mulai menemukan jalannya. Kalau kamu merasa narasi ini membuka cara pandang baru, jangan berhenti di sini. Jadikan video ini titik balikmu. Tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bergabunglah dengan komunitas Mindset Kaya, tempat kamu belajar pola pikir yang membuat rezeki bergerak menghampiri, bukan dikejar mati-matian. Karena ketika pikiranmu naik level, hidupmu ikut berubah mengikuti.